Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi belajar untuk mapel fisika bab listrik arus searah ya, atau listrik dinamis untuk kelas 12. Nah, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu. Kira-kira pernah nggak kalian terbesit di pikiran kalian ketika sedang menggunakan barang-barang elektronik di rumah? Contohnya ada setrika atau mainan mobil Tamiya punya adik kalian, kayak gitu. Nah, bagaimana sih barang tersebut bisa bekerja? Nah, dua contoh tadi, setrika dan mobil Tamiya, itu merupakan contoh dari pemanfaatan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita masuk ke definisi listrik dinamis terlebih dahulu. Listrik dinamis adalah listrik yang berubah-ubah atau bisa bergerak dan sering disebut dengan arus listrik. Untuk arus listrik ini berasal dari aliran elektron yang mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub positif, dari potensial tinggi menuju potensial rendah, dari sumber beda potensial. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai rumus-rumus dari rangkaian arus searah. Yang pertama ada hambatan atau R besar. Satuannya yaitu ohm. Nih lambangnya kayak gini ya. Diingat-ingat. Hambatan listrik adalah perbandingan tegangan listrik pada sebuah komponen listrik terhadap arus listrik yang melintas melaluinya. Jadi hambatan listrik itu mempengaruhi besar kuat arus listrik yang melewati suatu rangkaian dengan menghambatnya. Nah, rumus dari hambatan sama dengan Rho dikali L per A. Rho-nya itu hambat jenis kawat atau satuannya ohmmeter, L-nya itu panjang kawat, satuannya meter, dan A itu luas penampang kawat atau meter kuadrat. Nah, umumnya luas penampang kawat itu kan berbentuk lingkaran. Jadi luas penampang kawat itu rumus dari lingkaran yaitu pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Nah, sekarang ada contoh. Ada sebuah kawat yang memiliki panjang 10 meter. Nah, luas penampangnya 2 mm kuadrat dan hambat jenisnya 4 dikali 10 pangkat min 7 ohmmeter. Hitunglah besar hambatan kawat tersebut. Nah, kita tulis dulu diketahuinya apa. Ketahuinya tadi ada panjang kawat 10 meter, jadinya L-nya 10 meter. Kemudian luas penampangnya 22 mm kuadrat. Jangan lupa kita jadikan dulu meter. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Hambatan jenis nih, hambatan jenisnya 4 kali 10 pangkat min 7 ohmmeter. Hitunglah besar hambatan. Hambatan tadi R besar sama dengan Rho dikali L per A. Rho-nya itu tadi ini 4 kali 10 pangkat min 7, L-nya 10 meter per luas penampangnya 2 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini kan 10 pangkat min 7, ini 10 pangkat min 6, sama atasnya ada 10, berarti kan bisa dicoret, tinggal 4 dibagi 2 sama dengan 2 ohm. Contoh lagi, ada 2 buah kawat penghantar terbuat dari bahan sama. Panjang kawat pertama 2 kali kawat kedua, sedang diameter kawat kedua 2 kali diameter kawat pertama. Jika kawat pertama hambatannya sebesar 20 ohm, maka hambatan kedua adalah sebesar, kita tulis dulu diketahui tadi ada hambatan 20 ohm, ini berarti R1-nya. Kemudian di sini di soal ada kata-kata terbuat dari bahan yang sama. Nah, terbuat dari bahan yang sama itu berarti maksud Rho-nya.
massa jenis. Jadi rho 1 sama dengan rho 2 ya, panjang kawat pertama berarti L1 2 kali kawat kedua berarti 2L2. Sedangkan diameter kawat kedua di 2 kalinya diameter kawat pertama 2D1. Jika kawat pertama 20 ohm ini, maka hambatan kawat kedua berarti R2 nya yang ditanyakan. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan rumus perbandingan, tapi tetap menggunakan rumus R yang rho dikali L per A. Jadinya R1 dibagi R2 nih, kita jabarkan, tapi tetap ditulisin ini karena R1 berarti rho 1 dikali L1 per A2, yang 2 berarti rho 2 dikali L2 per A2. Nah, ini kita rho nya dicoret nih, bisa dicoret sini, coret sini. R1 nya kita masukin 20 per R2. Nah, sama dengan tadi karena ini udah dicoret, ya kan berarti tinggal L1 per A1 dikali ini naik tapi dibalik. Nah, jadinya A2 per L2. Kemudian 20 per R2. L1 nya tadi berapa nih? 2L2, kita masukin ke sini. Nah, luas penampangnya karena ini pakainya diameter berarti 1/4 pi D1 kuadrat. Yang sini juga 1/4 pi D2 kuadrat per L2. Nah, ini juga bisa dicoret, L2 nya dengan L2 ini bisa dicoret, 1/4 pi nya ini juga bisa dicoret, kita coret langsung. Nah, berarti tinggal 2 per ini masih D1 kuadrat. Nah, D2 nya ini kan tadi diketahui 2 kalinya D1. Nah, kita tulis saja 2D1 tapi kuadratnya masih ya. Sekarang kita kuadratin 2 per D1 berarti 2 kuadrat 4 dikali D1 kuadrat. Jadinya 20 per R2. Nah, ini D1 kuadratnya bisa dicoret. Coret gini kan berarti tinggal 2 dikali 4, 8. Pindah posisi, R2 nya berarti 20 dibagi 8 sama dengan 2,5 ohm. Sekarang kita masih bicara tentang hambatan, tapi ada pengaruh suhunya. Jadi pengaruh suhu pada hambatan, rumusnya yaitu RT sama dengan R0 dikali 1 plus alfa dikali delta T. RT ini itu R akhir ya, R akhir. R0 nya berarti R awal, kemudian delta T nya rumusnya suhu akhir dikali suhu awal. Nah, untuk delta T ini tidak harus Kelvin ya, boleh Celsius. Nah, beda kalau misal dikali T aja itu berarti harus Kelvin. Kalau delta T tidak perlu, tidak harus Kelvin, boleh Celsius. Nah, alfanya itu koefisien dari muai panjang. Langsung kita masuk ke contoh. Ada sebuah kawat tembaga pada suhu 25 derajat Celcius memiliki hambatan sebesar 10 ohm. Nah, bila koefisien suhu hambatan jenis tembaga 3,9 kali 10 pangkat min 3 derajat Celcius, maka pada suhu 50 derajat Celcius hambatan kawat menjadi berapa? Nah, sekarang kita tulis dulu, kita tulis diket. Nah, biasakan untuk menulis ini ya, diketahui dulu apa, terus yang ditanyakan apa, baru kita jawab menggunakan rumusnya. Ketahui ada pada suhu 25 derajat Celcius, berarti ini T awalnya, T awal memiliki hambatan berarti ini R0 nya ya,
R0-nya 10 ohm. Bila koefisien suhu hambatan jenis tembaganya 3,9 kali 10⁻³ . Nah, ada kata-kata koefisien suhu hambatan jenis ini nama lain dari alfa. Jadi alfanya itu 3,9 kali 10⁻³. Maka pada suhu 50 derajat Celcius ini T akhirnya 50 derajat Celcius. Hambatan kawat menjadi, nah berarti ini yang ditanyakan RT atau R akhirnya. Kita menggunakan rumus tadi. Nah, R0 dikali 1 plus alfa dikali delta T. Masukin R0-nya 10, 1 plus alfanya 3,9 dikali 10⁻³ dan dikali delta T. Delta T-nya tadi rumusnya kan suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya 50 dikurangi suhu awalnya 25 jadinya 25. Nah, ini kita kali 97,5 kali 10⁻³ lalu ditambah 1 jadinya 1,0975 tinggal dikaliin 10 jadinya 10,975 ohm. Nah, next kita bicara tentang kuat arus listrik. Arus listrik merupakan jumlah muatan yang mengalir pada suatu konduktor tiap detik. Rumusnya yaitu KIT. Q sama dengan I kali T, baca aja KIT. Q itu muatan listrik ya. Satuannya kolom, I-nya kuat arus, dan T-nya waktu. Contoh, langsung aja. Ini sudah arus yang mengalir pada kawat sebesar 4 ampere. Dalam waktu 1 menit muatan yang mengalir itu sebesar berapa? Muatan berarti Q. Diketahui dulu. I-nya sama dengan 4 ampere. Nah, arus kan, arus I. Waktunya 1 menit, ubah dulu menjadi detik, 60 detik. Ditanya Q-nya, Q karena muatan yang mengalir, Q sama dengan I kali T, KIT. I-nya 4, waktunya 60 detik. Nah, 60 dikali 4 sama dengan 240 kolom. Dan hukum Ohm. Hukum Ohm itu menjelaskan tentang hubungan arus listrik, tegangan listrik, dan juga hambatan listrik. Nah, bunyi dari hukum Ohm yaitu arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Jangan terbalik ya. Jadi arus listriknya itu berbanding lurusnya dengan tegangan listrik. Nah, berbanding terbaliknya dengan hambatan listrik. Rumusnya yaitu V. V sama dengan I kali R. V-nya tegangan, I-nya kuat arus, dan R-nya itu hambatan. Dia ada daya atau P besar nih. Satuannya watt. Rumus umum yang sering digunakan untuk mencari daya itu P sama dengan V dikali I atau P sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, ada dua rumus. Ini kalian bebas mau gunain yang mana. Kita sesuaikan dengan soalnya. Nah, misal soalnya yang diketahui ada ini sama ini, ya berarti kita menggunakan rumus yang atas, P sama dengan V kali I. Dan bisa juga menggunakan rumus yang bawah, itu sama aja. Nah, P-nya tadi daya, V-nya tegangan listrik, I-nya kuat arus, dan R-nya hambatan. Kemudian yang terakhir ada energi listrik atau W besar. Satuannya joule. Rumusnya yaitu W sama dengan P dikali T kecil, atau W sama dengan V kali I kali T, atau W sama dengan Fit, atau W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Nah, ini juga rumusnya ada 3. Kita menyesuaikan dengan contoh soal
yang kalian temui, apa yang diketahui. Nah, bisa pakai yang atas, atau bisa pakai yang tengah, atau bisa pakai yang ini, yang terakhir. Itu sama aja, kita sesuaikan. P-nya tadi tegangan, P-nya itu daya, V-nya tegangan, T-nya ini waktu. Jadi ini saya salah ketik ya, ini malah T-nya T besar, ini harusnya T kecil, itu waktu. R-nya tadi hambatan, I-nya arus listrik, ampere. Next kita contoh soal langsung mencari 4. Ada seutas kawat yang hambatannya itu 5 ohm. Kedua ujungnya diberi potensial 10 volt dalam waktu 2 menit. Nah, sekarang kita tentukan kuat arus, jumlah muatan, daya, dan juga energinya. Nah, tetap kita tulis dulu yang diketahui apa, nanti baru yang ditanyakan apa, baru yang dijawab. Ketahui R-nya, hambatan itu kan R, sama dengan 5 ohm. Kedua ujungnya diberi potensial berarti V-nya 10 volt dalam waktu 2 menit, kita jadiin detik. Nah, nanti jadinya 120 detik. Kemudian kita jawab yang pertama dulu, kuat arus berarti kan I. Bisa menggunakan rumus V sama dengan I kali R. V-nya udah diketahui 10 volt. Berarti ini yang ditanya, ini ya udah I aja gini. Baru R-nya dimasukin lagi 5 ohm. Pindah ruas, I-nya pindah ke sini. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2 ampere. Lalu kita cari jumlah muatan. Jumlah muatan tadi kan Q sama dengan I kali T. I-nya 2 ampere, T-nya tadi berapa? 120. Tinggal 120 dikali 2 sama dengan 240 kolom. Nah, sebelumnya saya akan menambahkan catatan bahwa Q elektron itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, ini sebuah tetapan ya untuk mencari muatan elektron. Muatan elektron itu nanti misal kalian menemukan soal tentang muatan elektron, nah ini tetapannya itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, next kita cari C. Yang C tadi suruh menentukan gayanya. Gaya rumusnya yaitu V dikali I. V dikali I, V-nya itu 10. Tadi kan udah diketahui. Nah, I-nya juga udah dihitung tadi. Kuat arusnya kan dapatnya 2 ampere. Tinggal 10 kali 2 sama dengan 20 watt. Nah, kita coba menggunakan rumus yang lain. P sama dengan I kuadrat dikali R. I-nya kan 2. Nah, kita kuadratin. 2 kuadrat 4 dikali R-nya. R-nya itu 5. Berarti 4 dikali 5, 20 watt. Nah, berarti kan sama antara menggunakan rumus ini ataupun ini juga hasilnya sama-sama 20 watt. Dan yang terakhir kita mencari energi. Energinya tadi rumusnya P dikali T. P-nya tadi ini 20 watt. 20 watt dikali T 120 ya, udah dijadiin detik. 120 dikali 20 hasilnya yaitu 2400 joule. Oke, sampai sini paham ya. Kita masuk contoh lain. Nah, berapa banyak elektron yang mengalir selama 1 detik dalam suatu kawat bila dihasilkan arus sebesar 6,4 ampere. Nah, tadi kan saya menyinggung tentang Q elektron ya. Nah, kita berarti tulis dulu yang diketahui selama 1 detik. Nah, 1 detik ya. Terus arusnya 6,4. Arusnya berarti I sama dengan 6,4 ampere.
Nah, kita cari Q-nya. Q-nya itu Q yang menggunakan rumus I kali T. Nah, ini merupakan muatan yang mengalir dalam kawat menggunakan rumus ini, Q sama dengan I kali T. I-nya 6,4 dikali waktunya itu kan 1 detik. Nah, berarti kita dapatkan 6,4 kolom. Nah, ini yang mengalir dalam kawat. Lalu kita cari berapa banyak elektron. Berarti menggunakan rumus ini. Ini juga mempunyai rumus N dikali E, dimana N itu jumlah elektron. Nah, jumlah elektron banyak berapa banyak. Nah, ini yang lebih dari 1. Dan E nya tadi kan tetapan itu kan 1. Nah, kita masukin Q nya tadi kita udah dapatkan, udah kita hitung, salah, kita dapatkan 6,4 kolom. Kita masukin ke sini, N nya kan berapa banyak elektron. Nah, berarti yang dicari E nya kan tetapan. Nah, tinggal masukin aja 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Nah, pindah ruas, N nya ke sini ke kiri, 6,4 nya ke kanan, per 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi ya kita bagi 6,4 dibagi 1,6 ya 4 kali 10 pangkat 19 elektron. Oke, next. Oke, sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar arus arah listrik atau listrik dinamis. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.